Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marialia Ramanubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait koneksi PHP dengan basis data, di mana PHP mudah diintegrasikan dengan HTML untuk membuat halaman interaktif dan mendukung konsep seperti variabel, tipe data, struktur kontrol, serta pengelolaan data. PHP juga sering digunakan bersamaan dengan database seperti MySQL dan juga PHP MyAdmin, dan memungkinkan pembuatan aplikasi berbasis data. Kemudian, membangun web dengan sintaks dasar PHP yang dipadukan dengan HTML juga memungkinkan dalam pembuatan halaman dinamis yang interaktif. Penggunaan PHP dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan logika pemrograman langsung dalam kode HTML. PHP juga akan mendukung pengelolaan struktur kontrol dan pengulangan fleksibel sehingga memudahkan dalam membangun komponen dinamis tanpa perlu adanya pengulangan dari source code. Kemudian di sini pembuatan awalnya yaitu pada bagian localhost PHP admin. Oh ya, di sini kita harus mengaktifkan SAM pada bagian Apache dan juga MySQL terlebih dahulu untuk dapat membuka bagian localhost PHP admin. Di sini diawali dengan pembuatan file baru, yaitu saya beri nama PGWeb Acara 8 dengan pembuatan tabel baru dengan nama 7B. Dan di sini struktur dari pembuatan tabelnya yaitu terdapat bagian tabel kecamatan dengan tipe varchar, dilanjutkan dengan longitude dengan tipe double, latitude dengan double, luas double, jumlah penduduk bentuk integer, dan juga di sini penambahan ID dengan tipe integer juga. Kemudian di sini dari pembuatan tabel ini kita lanjutkan untuk penjelasan dari source code-nya. Yang pertama yaitu pembuatan indeks PHP, di mana source code ini memiliki koneksi ke database yang direalisasikan dengan source code PHP, server name, localhost username root, passwordnya tidak ada, dan database name-nya yaitu PGWeb Acara 8. Source code ini merupakan bagian untuk mendefinisikan parameter yang diperlukan guna terhubung ke database MySQL dan termasuk nama server yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan source code untuk membuat koneksi, yaitu pada bagian ini. Pada bagian ini merupakan source code untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan parameter yang telah didefinisikan sebelumnya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan koneksi pada bagian source code ifcon, yang berarti bahwa source code ini akan mendeklarasikan apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Jika ada kesalahan dalam koneksi, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error, yaitu connection failed. Kemudian dilanjutkan dengan source code untuk menjalankan query SQL, yang dideklarasikan dengan menggunakan SQL select from 7B ini, di mana pada source code SQL dan result ini akan mendefinisikan query SQL untuk mengambil semua data dari variabel tabel 7B dan menyimpannya dalam variabel result. Kemudian dilanjutkan dengan source code untuk pemeriksaan data dan menampilkan tabel dengan diawali dengan if result 6 rows. Di sini source code ini akan memeriksa apakah ada data yang ditemukan dalam hasil query, dan jika jumlah baris dari result 6 rows-nya sendiri lebih dari 0, maka akan dibuat tabel HTML dengan beberapa kolom, yaitu terdapat kolom kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk, dan juga tabel aksi. Kemudian di sini terdapat atau dilanjutkan dengan source code untuk menampilkan data dalam tabel, yaitu pada bagian while hingga TR sendiri, di mana bagian ini merupakan loop yang digunakan untuk menampilkan setiap baris dari data hasil query ke dalam tabel, dan setiap baris data diambil menggunakan row result, di mana setiap data pada kolom juga ditampilkan dengan menggunakan TD yang sesuai, dan pada kolom aksi sendiri terdapat tautan seperti ini, ref delete PHP yang digunakan untuk menghapus data terkait ketika menggunakan file delete PHP. Kemudian dilanjutkan dengan source code dari bagian indeks HTML, di mana source code pada bagian indeks HTML ini diawali dengan doctype HTML yang menyatakan tipe dokumen dalam bentuk HTML5, dilanjutkan dengan source code dari HTML sendiri sebagai tag pembuka untuk dokumen HTML. Kemudian source code dari body berarti bahwa tag ini merupakan tag pembuka untuk bagian badan dokumen, di mana semua konten akan ditampilkan dalam halaman web dan ditempatkan di dalam tag ini.
Kemudian terdapat H2 from input yang merupakan judul berukuran sedang dengan teks from input. Kemudian dilanjutkan dengan source code dari from action PG Web sendiri. Sebanyak ini, di mana source code ini akan membuat sebuah form yang akan mengirim data ke dalam file input.php dalam server ketika tombol submit nantinya diklik. Kemudian dilanjutkan, di sini terdapat label dan input file yang beraneka ragam, di mana di sini terdapat input berupa kecamatan, longitude, latitude, luas, jumlah penduduk, dan juga di sini dijelaskan dari masing-masing value-nya. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari input type-nya. Input type di sini yaitu terdapat input type berupa submit atau nantinya berbentuk button, di mana ketika kita klik button tersebut bertuliskan submit, maka data akan terekam dan data akan tertambah dalam tabel. Kemudian di sini terdapat ID informasi yang menyediakan elemen paragraf kosong untuk menampilkan pesan atau informasi dari validasi JavaScript sendiri. Dilanjutkan dengan source code bagian JavaScript function hingga script ini, di mana berarti pada bagian ini kode JavaScript akan dikomentar menggunakan eh, bagian ini, dan jika diaktifkan maka fungsi berikut atau fungsi ini akan dijalankan. Di mana fungsi ini pada bagian validate formnya akan validasi input form sebelum dikirim, dan jika nilai tidak valid maka akan ditampilkan pesan kesalahan di elemen dengan ID informasi dan mencegah pengiriman form bentuk event prevent default. Selanjutnya di sini kita berlanjut pada bagian source code dari input.php, di mana pada source code input.php ini diawali dengan PHP jenis kecamatan, longitude, latitude, luas, serta jumlah penduduk, yang berarti bahwa fungsi dari kode ini adalah untuk mengambil data yang dikirim melalui metode POST dari form HTML, dan data yang diambil adalah kelima data ini, serta variabel ini akan digunakan untuk memasukkan data ke dalam database. Dilanjutkan pada bagian shortcode untuk pengaturan koneksi MySQL, yaitu terdapat server name, username, password, dan juga database name-nya. Dilanjutkan dengan pembuatan koneksi dengan database yang direalisasikan pada source code con new MySQLi, yang berarti kode ini membuat objek koneksi baru ke dalam MySQL menggunakan data yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini pemeriksaan koneksi database dengan ifcon, di mana kode ini akan memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Jika ada kesalahan saat menghubungkan, maka source code akan dihentikan dengan uh, die di sini dan menampilkan pesan kesalahan atau connection file. Kemudian dilanjutkan dengan menjalankan query SQL untuk menambahkan data, di mana menggunakan SQL dan juga value di sini. Kode ini akan membuat perintah SQL untuk menambahkan data baru ke dalam tabel 7B, dan data yang diambil dari form akan diinsert ke dalam tabel dengan kolom kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduk. Kemudian di sini terdapat penampilan dari hasilnya yang dijabarkan dengan shortcut if hingga echo di sini. Bagian ini akan menjadikan perintah SQL yang telah dibuat. Jika eksekusi berhasil, maka terdapat pesan new record create successfully dan akan ditampilkan dalam tabel yang telah dibuat kumpulan database-nya. Kemudian di sini beralih pada source code dari delete PHP, di mana pada source code ini diawali dengan menghubungkan ke dalam database sendiri seperti source code sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan koneksinya dengan con new MySQL sama juga seperti source code sebelumnya. Dilanjutkan dengan mengecek koneksi dengan penggunaan ifcon die seperti source code sebelumnya juga, di mana jika source code ini tidak tersambung maka akan menampilkan pesan connection file. Kemudian dilanjutkan untuk mendapatkan ID yang akan dihapus melalui metode get. Bagian ini akan mengecek apakah parameter ID ada di dalam link, di mana jika ada nilai ID tersebut akan disimpan dalam variabel ID. Kemudian dilanjutkan untuk membuat query delete, di mana source code ini akan membuat query SQL untuk menghapus data dari tabel 7B berdasarkan ID yang diberikan. Dilanjutkan dengan menyiapkan statement, di mana pada source code bagian ini akan menyiapkan statement SQL dengan menggunakan metode prepare dan mengikat parameter ID yang akan digunakan dalam query tersebut menggunakan bind param.
di mana tanda I di sini menunjukkan bahwa parameter ID bertipe integer. Dilanjutkan dengan shortcode untuk mengeksekusi statement, di mana pada bagian ini shortcode akan mengeksekusi perintah SQL untuk menghapus data dari tabel. Jika penghapusan berhasil, pesan keberhasilan akan ditampilkan dan menyediakan tautan untuk kembali ke halaman utama, yaitu index.php, dan jika gagal akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian di sini dilanjutkan untuk shortcode dari menutup statement, di mana source code ini merupakan bagian untuk menutup statement yang telah dibuat untuk menghemat sumber daya, dan yang terakhir yaitu terdapat source code untuk menutup koneksi, di mana bagian ini akan menutup koneksi ke dalam database setelah proses selesai. Di sini kita dapat melakukan running dari project dengan pembukaan localhost dan juga penulisan dari file yang telah dibuat sebelumnya, dan pada bagian index HTML. Di sini kita mencoba untuk memasukkan eh, kecamatan, longitude, latitude, luas, dan juga jumlah penduduknya. Seperti ini, kita coba untuk masukkan dari daerah Piungan dengan longitudenya, yaitu tersebut, latitude-nya seperti ini, dengan luasnya, jumlah penduduknya. Di sini kita dapat melakukan submit dengan mengklik button submit sendiri, dan tertampil tulisan new record create successfully, maka data telah ditambahkan pada tabel database. Kita dapat membuktikannya pada pembukaan localhost bagian index HTML, pada bagian indeks PHP, maaf. Nah, tertampil tabel dari hasil data yang telah ditambahkan. Tadi kita menambahkan daerah Piungan dengan latitude sebesar ini, latitude dan longitude sebesar ini, luasnya 23,87 dan jumlah penduduknya seperti angka di sini. Di sini kita juga dapat memanfaatkan eh, aksi untuk melakukan penghapusan dari data yang telah kita tambahkan. Delete sendiri, kita klik delete pada bagian data yang akan kita hapus. Kemudian di sini tertampil apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, kita langsung mengklik OK saja. Maka akan tertampil tabel dengan data Kecamatan Piungan yang telah dihapus. Di sini kita mencoba lagi untuk menghapus data dari Kecamatan Kota Gede. Oke, kembali ke halaman utama dan tertampil tabel hasil dari penghapusan Kecamatan Kota Gede. Sekian penjelasan source code dan juga project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.